Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman, NIM 2119242. Baiklah, di sini saya akan membacakan intisari dari pembelajaran ilmu komunikasi dari pertemuan yang pertama sampai pertemuan yang ke-6. Jadi intisari pertemuan yang pertama adalah ilmu komunikasi adalah suatu ilmu yang mana ilmu tersebut merupakan suatu ilmu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kerana kalau tidak ada ilmu komunikasi tersebut, kita akan kesulitan atau tidak bisa berkomunikasi antara sesama manusia atau satu sama lain. Misal kita contohkan saja, kalau tidak ada lawan kita bersosialisasi atau alat kita untuk bersosialisasi, maka tidak akan terjadinya sosialisasi yang baik. Contohnya saja, kalau tidak ada alat komunikasi seperti HP, maka tidak akan bisa kita menghubungi saudara-saudara kita yang berada dari luar. Baiklah, selanjutnya intisari dari pertemuan yang kedua ialah dapat kita ketahui bahawa prinsip komunikasi itu sangat berperan bagi kehidupan kita. Kerana setiap perilaku mempunyai potensi-potensi dalam komunikasi tersebut. Potensi baik itu berupa perilaku maupun berupa pemikiran-pemikiran yang akan dikeluarkannya dalam berkomunikasi. Kita misalkan saja dalam melaksanakan rapat, setiap orang memiliki potensi yang akan dikeluarkannya dalam rapat tersebut. Dia harus mengeluarkan ide-ide atau pokok-pokok pikiran yang ada dalam pemikiran dia. Dan yang pertemuan intisari dari pertemuan ketiga ialah hambatan ilmu komunikasi. Hambatan ilmu komunikasi dapat kita lihat dan kita simpulkan bahawa dalam setiap kita berkomunikasi tidak akan selalu berjalan dengan baik. Kerana adanya salah satu hambatan-hambatan yang ada pada diri seseorang dalam berkomunikasi tersebut. Contohnya saja, seorang yang bisu, dia akan kesulitan berkomunikasi dengan orang yang normal. Kerana dalam berkomunikasi tersebut, dia akan kesulitan untuk mengungkapkan atau melaksanakan komunikasi tersebut. Baik itu berupa dia melakukan isi hatinya berupa isyarat atau lain-lain sebagainya. Dan pada pertemuan yang keempat ialah dapat kita simpulkan bahawa intisari dari pertemuan yang keempat adalah komunikasi verbal ialah komunikasi yang dilakukan sehari-hari. Contoh, komunikasi verbal itu dapat kita artikan sebagai komunikasi yang dilakukan dengan mengungkapkan sebuah kata-kata, baik itu berupa tulisan yang kita ucapkan kepada lawan komunikasi kita atau seseorang yang akan kita ajak untuk berkomunikasi. Contohnya saja ialah kita melakukan chatting di WA. Kita harus mengetik atau menulis kata-kata yang akan kita bicarakan kepada seseorang tersebut.
atau kepada tujuan kita, kepada siapa kita akan bertanya, misalnya apakah kabarnya Pak dan Bu. Kita akan mencatat tulisan-tulisan tersebut, lalu kita kirimkan melalui via WA kepada guru atau bapak-bapak tersebut. Jadi intisari pertemuan yang kelima ialah dari komunikasi interpersonal. Dapat kita ketahui bahawa komunikasi interpersonal yaitu dilakukan dengan menggunakan pikiran-pikiran kita, bahawa setiap kita dalam melakukan komunikasi tersebut, kita tentu harus memikirkan apa yang akan kita ucapkan kepada seseorang. Tidak hanya mengatakan apa yang ada di pikiran kita ungkapkan. Kita harus memikirkan sejelas-jelasnya atau mewanti-wanti apa yang akan kita bicarakan, supaya pembicaraan kita tersebut tidak salah atau tidak melenceng dengan yang dikatakan sebelum-sebelumnya, supaya lawan kita berkomunikasi tersebut lebih jelas memikirkannya. Itu jadi komunikasi interpersonal tersebut komunikasi yang melakukan pemikiran-pemikiran atau nalar yang ada di dalam pemikiran kita. Kita contohkan saja, dalam melakukan rapat, seseorang diminta untuk mengemukakan suatu pendapat. Sebelum dia diminta untuk mengemukakan suatu pendapat tersebut, dia harus memikirkan apa yang akan dia bicarakan. Maksud dari apa yang dia bicarakan tersebut, dia harus memikirkan apa kata-kata yang akan dia sampaikan kepada orang-orang yang rapat tersebut atau orang yang mengikuti rapat tersebut, supaya pendapatnya tersebut bisa diterima oleh orang yang mengadakan atau orang-orang yang ada di dalam rapat tersebut. Dan selanjutnya, pada pertemuan yang terakhir, yakninya pertemuan yang ke-6. Intisari dari pertemuan yang ke-6 ialah bahawa komunikasi interpersonal ialah sangat penting dalam kehidupan kita. Kerana kalau tidak adanya ilmu komunikasi tersebut, maka tidak akan bisa kita bersosialisasi sesama manusia. Dari komunikasi interpersonal tersebut, kita harus berkomunikasi antara satu orang dengan orang lain, supaya kita tidak bisa memahami apa yang dikatakan orang tersebut. Kerana komunikasi interpersonal tersebut dapat dikatakan suatu ilmu komunikasi, yang mana ilmu komunikasi tersebut harus menggunakan nalar dan pikiran kita. Dapat kita ketahui bahawa kalau kita melakukan komunikasi tersebut dengan asal-asalkan saja, apa yang ada di pikiran kita sebutkan, maka komunikasi tersebut tidak akan bisa diterima oleh seseorang. Jadi hanya itu yang dapat saya sampaikan.
Kalau ada kata-kata saya yang tidak terletak pada tempatnya, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.